dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan. Ya. Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, dikurangi selama ditahan. Saya tetap konsisten bahwa kasus prokes bukan ranahnya untuk dibawa ke pidana, apalagi sampai pemidanaan yang sedemikian rupa seperti Habib Rizik dan kawan-kawan. Itu mengenai equality before the law. Artinya kalau kita mau konsisten equality before the law adalah bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan sekarang juga, seperti itu. Kubu HRS akan lawan kezoliman JPU sampai titik darah penghabisan hingga HRS bebas dan rezim tumbang. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Tindak pidana yang dituduhkan kepada Habib Rizik, sehingga penyusunan surat dakwaan saja sudah sedemikian complicated. Tidak sepantasnya kasus prokes atau pelanggaran protokol kesehatan ini sampai ranah pidana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perihal mengenai pemidanaan yang sedemikian rupa. Ini yang sangat-sangat kita sesalkan dan kita sayangkan. Saya juga tadi dihubungi oleh beberapa media, dimintai tanggapan ya mengenai ramainya kasus yang nyeret-nyeret nama Ibu Menteri Bu Khofifah ya. Nah, saya sekali lagi konsisten dan tetap pada pendirian saya bahwa masalah lapor melapor itu adalah hak dari warga negara. Surat dakwaan yang mau mencoba untuk satu perbuatan, kalau tidak bisa pasal ini dialternatifkan dengan pasal ini, kemudian dialternatifkan dengan pasal ini, ditambah lagi dialternatifkan dengan pasal tersebut lainnya. Nah, biasanya struktur penyusunan surat dakwaan itu ada kekhawatiran di jaksa penuntut umum tentang terbukti tidaknya perbuatan tersebut. Lalu setiap ada pelanggaran terhadap hukum, orang itu harus ditindak. Saya orang yang mengatakan bahwa ada pelanggaran kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik, dan saya sepakat Habib Rizik harus ditindak, tapi penegakan hukumnya, hukum yang diterapkan harus sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. Jangan merekayasa suatu perbuatan dengan penggunaan undang-undang lainnya. Kita bisa lihatlah dari situ, dari fakta persidangan sih sudah tahu gitu lah, harusnya gitu kan, secara awam, tidak perlu sarjana hukum lah seperti itu, bahwa memang prosesnya ini ada something wrong. Tapi itu tentu saja oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dianggap sebagai hal yang memang wajar atau tidak ada pilihan lain. Sementara pilihan lain banyak, dan anehnya ini sudah dijalani. Satu denda sudah dipenuhi oleh Habib Rizik yang kasus kerumunan Tamburan. Jadi kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan pada Habib Rizik. Sekarang logikanya tuh Habib Rizik menghimbau orang datang ke Maulidan. Maulidan itu adalah peristiwa moral, peristiwa budaya. Yang diundanglah Habib. Jadi Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana konstruksi itu? Seolah-olah kalau nggak dihasut orang nggak akan datang ke masjid. Kan logikanya di mana? Ya, kalau menurut saya ini masih tetap berat terkait dengan pelanggaran prokes seperti itu. Karena begini, kita khawatir kalau prokes atau pelanggaran-pelanggaran ini dibawa ke pemidaan yang sedemikian rupa, nanti ke depannya ada isu baru misalnya terkait salah statement, nanti dipidana sedemikian rupa. Sementara kita tahu banyak yang lain-lain yang melanggar prokes atau yang salah statement dikaitkan dengan berita kebohongan gitu kan. Ini jadi celah, jadi sedikit-sedikit jadi celah, dan disparitas penegakan hukum ini sangat membahayakan sampai titik nadir yang membahayakan, di mana si A bisa dihukum sedemikian rupa jika melanggar prokes, bisa dipidana sedemikian rupa jika kepleset sedikit lidahnya.
terkait misalnya salah paham seperti itu kan. Tapi di sisi lain yang lainnya bebas sebebas-bebasnya. Ini sangat melukai rasa keadilan menurut saya. Karena dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap Habib Rizik karena tidak ada pasal cantolan, tapi dimainkan dengan pasal lain, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu termasuk undang-undang atau pasal basi yang tidak boleh diterapkan lagi di Indonesia. Siapa yang sebenarnya melakukan keonaran? Siapa yang berbuat keonaran? Habib Rizik kah? Oke, mungkin Habib Rizik tidak membuka dengan yang sebenarnya tentang kesehatan beliau. Pertanyaannya adalah, apakah Habib Rizik punya hak untuk tidak membuka kepada publik tentang kesehatan beliau? Mungkin beliau sudah buka kepada pihak rumah sakit. Kemudian ada tentang keonaran, timbul keonaran. Benar ada keonaran? Siapa yang bikin keonaran? Makanya saya bilang penggunaan pasal 14 ayat 1 itu yang ancaman hukumannya 10 tahun, saya melihat lebih kepada untuk menyelamatkan muka orang pihak-pihak yang telah menahan Habib Rizik, karena cantolannya nggak ada. Yang lebih celaka lagi sebenarnya hakim, meskipun Adinda Januar mengapresiasi putusan hakim dan segala macam, tapi saya merasa bahwa seharusnya hakim sejak dibacakan surat dakwaan sudah bisa memperkirakan ini kasus terkait dengan apa. Ini kasus ini ada nggak berita bohong yang menimbulkan keonaran, atau ada nggak pasal 160 ya, penghasutan. Kalau nggak ada, seharusnya hakim di tingkat PN menyatakan Habib Rizik tidak ditahan. Ini ditahan sampai putusan berakhir. Kalau saya mengatakan kalau tidak ada pasal cantolan, hakim telah merasa, wah kami salah juga dong udah menahan Habib Rizik, maka tetap dipakai pasal cantolan itu. Terbukti enggak ya nanti urusannya tingkat banding kasasi. Adinda Aziz Januar, saya meminta Adinda itu jangan hanya menjadi seorang lawyer yang membela Habib Rizik Ansih. Belalah penegakan hukum yang benar di negara kita. Pengacara HRS mengatakan jaksa bernafsu penjarakan Habib Rizik lebih lama. Jaksa penuntut umum atau JPU secara resmi sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim terhadap Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Kuasa hukum Habib Rizik tanggapi santai atas langkah jaksa tersebut. Itu hak mereka mengajukan banding, kata salah satu kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar. Kendati begitu, Aziz mengatakan bahwa banyak umat atau masyarakat yang tidak suka atas pengajuan banding jaksa tersebut. Pasalnya, pengajuan banding terkesan jaksa nafsu untuk memenjarakan Habib Rizik dan 5 terdakwa lainnya. Sementara di sisi lain, Aziz mengatakan pihaknya tidak mau kalah dengan jaksa. Hal itu ditandai dengan diajukannya banding juga terhadap vonis majelis hakim hanya di perkara kerumunan Petamburan. Untuk diketahui, Habib Rizik Syihab beserta 5 orang terdakwa lainnya yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwialatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi hanya divonis hukuman penjara 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Petamburan. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizik divonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Sebelumnya dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan, Habib Rizik telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara, serta tambahan pidana dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun. Untuk 5 terdakwa lainnya, mereka dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tidak hanya itu, mereka juga dituntut diberikan pidana tambahan yakni dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 2 tahun.